Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mitra Dai Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bertemu dengan Ustadz kita tercinta, yaitu Ustadz Anwar Alwinanto. Masya Allah. Aku nggak ada masalah ya harusnya ya. Iya. Kira gini podcast pertama. Iya, lebih maklum ya. Jadi tolong para subscriber untuk memaklumi, karena ini podcast pertama, jadi ya kalau ada kurang-kurang dikit ya mohon dimaklumi. Tapi insya Allah dengan para subscriber mensupport terus video-video kami, insya Allah kita makin semangat ya saja. Dan makin lebih baik tentunya. Insya Allah, pasti kita pengennya lebih baik. Karena narasumbernya pun akan lebih baik. Insya Allah. Seperti yang kami sampaikan di video kami yang sebelumnya, bahwasanya kami telah menyampaikan bahwa kita memiliki program baru, yaitu podcast Sahabat Mitra Dai Indonesia nih. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mitra Dai Indonesia. Jadi kami itu adalah komunitas yang di dalamnya itu banyak para dai-dai yang berkontribusi di masyarakat. Apa itu dai? Mungkin ada penonton yang tahu dai. Oh iya, dai itu seharusnya Ustadz yang jelaskan, saya. Iya, jadi sebenarnya dai itu orang yang mengajak kebaikan ya. Bagaimana cara meraih surga dengan prestasi. Oke. Jadi dai itu teman-teman adalah orang yang mengajak orang untuk kepada lebih baik pastinya ya. Insyaallah. Dan kami sebagai Mitra Dai Indonesia hadir untuk mensupport para dai-dai tersebut dalam berkiprah di masyarakat. Ada yang dari mereka mengajar di pelosok, luar biasa ya dai-dainya ya, berarti survive mereka. Masya Allah, perjuangannya itu Masya Allah sekali. Saya tahun 2018 pernah mampir ke Kampung Kolong di NTT. Oh, luar biasa. Di mana di sana geografis atau tempatnya? Ya Allah. Antum tahu Labuan Bajo, Labuan Bajo. Iya, viral lah ya. Suka viral gitu ya. Kalau nggak salah jadi iklannya UC 1000. Iya, benar ya. Jarak 1 kilometer dari dari pelabuhannya, itu udah kayak perkotaan atau pedesaan di zamannya Rasulullah. Gersang, lalu memang masih minim pemukiman. Cuman kalau di bagian pelabuhannya itu sangat modern lah, bagus gitu, indah gitu ya. Tapi dai di sana berkontribusi untuk memajukan masyarakat. Betul. Maka kami sangat bersemangat sekali support para dai-dai yang ada di masyarakat. Kita sapa dulu. Ya. Semoga para dai-dai yang sedang berada di pelosok ya, di tempat medan perjuangannya selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saya belum apa-apa kita udah ngobrol banyak banget nih saya. Kita belum ke materi nih, padahal materinya insya Allah hari ini sangat menarik insya Allah. Dan insya Allah Ustadz Anwar Alwinanto, saya perkenalkan dulu nih buat para sahabat. Beliau adalah Ustadz Anwar Alwinanto, sudah menyelesaikan kuliah di setara satunya atau S1-nya di manajemen pendidikan, sehingga beliau bergelar SPD. Alhamdulillah. Dan beliau juga alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya nih, sahabat. Di tahun berapa, Ustaz, kalau boleh tahu? Saya lupa tahun ya, 2017 mungkin. 2017. Masya Allah, padahal itu sejarah banget itu, Ustaz. Menyelesaikan 30 juz, Ustaz. Masya Allah. Sekarang itu anak-anak muda tuh banyak yang terdorong untuk menghafal ini. Makanya beliau ini setelah menghafal, beliau juga menginspirasi. Masya Allah. Dan beliau tuangkan dalam buku beliau yang best seller, ada juga di Gramedia, di toko-toko buku yang mungkin sahabat Mida bisa kunjungi. Nama bukunya Aku Calon Hafiz, betul Ustaz ya? Oren ya, sangat mencolok Pak. Aduh, iya. Gimana ceritanya Ustaz? Kok bisa Aku Calon Hafiz? Mungkin gambarkan singkatnya Ustaz. Karena tagline dari Aku Calon Hafiz itu kan petualangan meraih impian. Oh gitu. Bagaimana seni kita hidup ini bisa bermanfaat hidupnya dari awal sampai akhir itu bersama.
kita bisa masuk ke dalam golongan Allah. Masya Orang yang Allah. akui keluarga sama Allah gitu kan. Nanti kita akan bahas di sini. Aduh. Materi-materi acara Ini hadis. dia nih. Makanya kami sengaja menghadirkan beliau dengan tema kita malam hari ini, menjadikan Al-Quran motivasi dalam kehidupan kita. Masya Allah. Dan beliau juga selain menjadi akademisi yang belajar, lalu beliau juga sudah menyelesaikan hafalannya. Beliau juga pembina di Yayasan Mitra Dai Indonesia. Jadi kita satu partner ya. Iya. Kalau nanti kita undang pembina-pembina yang lain. Ya, ada Ustadz Ivan, Ustadz Itam. Yang belum gini. Waduh. Di skip. Jangan. Terus ada juga pengawas kita Ustadz Akmal Rusli, Ustadz Hari Budiman, Masya Allah beliau alim. Dan ada yang Ustadz Kurdi, beliau juga aktif di dunia pendidikan. Insya Allah kita akan agendakan itu beliau mampir di podcast Sahabat Mida ini. Jadi ke depan akan ada narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing dan juga spesial. Tentunya humble ya. Humble banget. Dan beliau ini juga sahabat, selain selain tadi ya penulis buku ya, beliau juga pembina di Yayasan Mitra Dai Indonesia. Beliau juga sebagai kepala sekolah SD Quran Robbani. Betul saja. Betul banget. Masya Allah. Gimana tuh ceritanya bisa sampai membuat SD Quran Robbani? Gimana tuh? Jadi kita itu punya satu keprihatinan yang melihat anak-anak saat ini dengan akhlak yang seperti itu ya, zikir hariannya yang baik itu kan pasti tahlil. Tapi sekarang yang lisan-lisan anak-anak kecil itu basah oleh ya toksik ya. Aduh ya. Itu sangat miris sekali ya. Jadi kita berusaha untuk merubah hal-hal tersebut dengan membuat sekolah fokus kepada Al-Quran. Dan biidznillah di sekolah kami, alhamdulillah ternyata anak-anak itu ketika dibina dengan Al-Quran, benar-benar Al-Quran itu merubah akhlaknya dengan Masya Allah. Dan biidznillah juga anak-anak di kami, anak-anak kelas 1 SD ya, bisa jadi cambuk diri buat kita semua ya, bahwa anak-anak kelas 1 SD di kami pun mohon maaf kelas 2, anak-anak kelas 2 SD di kami inilah sudah hafal setengah juz sampai 1 juz dan mampu dibaca SD kali duduk SD hafalin setengah juz dan disetorkan dalam satu kali duduk dibaca dari An-Naba sampai Al-Alaq, dari An-Naba sampai An-Nas, atau bahkan ada juga yang dari An-Naba sampai An-Nas lanjut Al-Mulk sampai Al-Ma'arij dengan kesalahannya 10 kali kesalahan. Masya Allah. Itu udah hebat banget. Masya Allah ya. Benar-benar itu. Saya dulu waktu SD ngapain ya? Kita masih main layangan, gambaran. Saya masih ngumutin gundu ya, undur-undur. Aduh, inget banget main layangan asal putus dikejar. Iya. Terus nginjek beling pulang diomelin semua. Iya, Aduh, ya Allah. ya. Tapi di sekolah SD Quran Robbani ini anak-anak saya sudah belajar ngapal Quran saja ya. Saya itu jadi teringat tentang peribahasa kalau belajar di waktu kecil itu ibarat mengukir di atas kayu. Batu ya? Batu apa kayu? Apa aja dah. Pokoknya masih bisa diukir kan? Kalau udah tua itu ibarat mengukir di atas air. Atas air. Jadi diukir rata lagi, diukir rata lagi. Jadi polos terus. Ini sangat menginspirasi sekali. SD Quran Robbani sangat menginspirasi sekali. Berdomisili di mana kan SD Quran Robbani itu? SD Quran Robbani di Kelurahan Kembang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Jadi bila Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan bisa inden dengan kita ya. Baru nih mancing dikit udah langsung digas sama beliau ini. Iya. Berapa muridnya sekarang Ustaz? Alhamdulillah ta'ala karena kita dalam posisi merintis. Total sekitar kelas 1 saat ini ada 13 siswa. Kelas 1 Kelas SD. 1 yang baru. Iya. Ada kelas 2-nya? Kelas 3? Ada kelas 2, kelas 3. Ada, alhamdulillah. Baik. Perkenalannya aja kita sudah sangat menarik sekali ya. Memang seperti ini Zat, kalau podcast tuh kita lebih ngalir gitu kan, ngalir.
Kalau antum haus boleh sambil minum Ustaz. Ya. Bisa ntar paling digopotin Di sekalian podcast ya. yang lain aja sambil makan mie. Oh gitu ya. Iya, mie warung. Kita yang masa minum aja nggak boleh, tapi minumnya memang belum ada. Jadi untuk yang sponsorship kita boleh ya, yang punya UKM boleh banget. Aduh. Ya, nangkep lah gitu Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Anwar atas perkenalannya, dan saya yakin semoga ini tidak pertama dan terakhir. Kapan-kapan mampir lagi Ustaz. Amin ya. Semoga Ustaz selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap amanahnya. Baik teman-teman sahabat Midas sekalian, alhamdulillah mungkin kami rasa cukup untuk perkenalan tadi Ustaz ya. Insya Allah kita akan masuk ke agenda inti, yaitu talk show sambil kita sharing gitu ya, hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh Ustaz Anwar terkait materi kita pada malam hari ini, yaitu menjadikan Al-Quran motivasi dalam kehidupan kita. Kita ngobrol santai aja Ustaz, sambil jelasin nanti mungkin kita sambil ngobrol lagi, nggak masalah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Anwar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Rizky yang sudah meluangkan waktu, memberikan waktu. Jadi teman-teman, kita hari ini akan bahas dengan tema Al-Quran membuat hidup semakin hidup. Semoga dengan ini bisa menjadi solusi nih buat teman-teman kita yang lagi nyari jati diri ya kan. Kalau kita pikir-pikir lebih dalam, bisa jadi kita yang Fashion Week ya kemarin yang karena viral itu ya. Aduh ya itu Allah. nggak jauh dari satu mencari jati diri, dua giling-giling ke giling ya. Tapi katanya bukan orang Citayam tuh Ustaz yang di situ tuh. Oh gitu ya, dari mana-mana ya. Dari mana-mana. Antum. Gitu ya. Aku hilang total kemarin ke sana. Enggak. Lanjut. Jangan-jangan gitu kan jam. Walaupun pas liburan ya. Kayak saat Rizky ini insya Allah terjaga ya. Insya Allah. Nah jadi kita sederhanakan saja bahwa semua urusan Rizky juga sudah diatur dengan yang Maha Kuasa. Kita tinggal berikhtiar dengan cara memperbaiki diri. Betul. Ya kan nggak etis juga ketika kita berperilaku apa adanya dan berharap yang istimewa, kan kasihan ke dia gitu ya. Ataupun yang lagi diputusin gitu ya. Udah sederhanain aja, putusin balik. Iya. Gitu. Kita sederhanakan semua urusan dunia, lalu kita lanjutkan urusan akhirat dengan merubah mindset kita pola pikir. Oh, semua ini karena Allah sudah mentakdirkannya. Insya Allah itu recovery-nya akan lebih adem. Oke. Berarti ketika kita belum kunjung mendapatkan pasangan, salah satu solusinya dengan meminta kepada Allah. Betul, meminta kepada Allah dan juga kita ikhtiar. Ya, sampai kita berdoa tanpa ada ikhtiar ya kan. Betul. Ikhtiar nyari kemana gitu ya. Nah, kita tanya, kenalan gitu ya. Oke, Ustaz. Jangan lama-lama di situ. Iya. Ntar saya di roasting. Nah, hijrah yang pertama adalah jelas ya kita bertaubat. Ada ayat yang pembahasannya itu benar-benar romantis dan penuh dengan optimisme dan lembut pembahasannya, sehingga bisa membangkitkan recovery kita yang telah terpecah-pecah dengan berbagai bentuk puzzle gitu. Betul. Salah Tadi istilah gagal move on tadi betul. saja. Yang istilah gagal move on ketika baca ayat Allah, misalkan di sini wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, ibaratnya udah nggak usah sedih gitu, karena ada Allah yang maha adil. Nggak usah sedih, ada Allah yang maha bijaksana. Nggak usah terlalu kecewa, ada Allah yang maha tahu segalanya, apa sih yang akan terjadi ke depannya yang terbaik untuk diri kamu gitu kan ya. Seperti itu. Jadi Allah tahu, kita lagi perih, Allah tahu gitu kan. Dengan kita kembali kepada Al-Quran dan kita menginteraksikan hati kita, kehidupan kita, mindset pola pikir kita, insya Allah kita lebih adem dan lebih cepat merecovery diri. Betul. Jadi nggak perlu murung terlalu lama sebagai seorang muslim itu Ustaz ya. Harus terus membuka pikiran untuk positif. Benar. Dan optimis pastinya. Ya, dan optimis. Allah juga tahu gitu kan, kita lagi lelah gitu kan ya, walaupun di halayak ramai kita tertawa, tapi di kesendirian kita murung ya kan. Betul. Banyak gitu kan ya. Kita di sini bisa hahaha pas ketika di rumah tit dan lain sebagainya
tahu, tapi dengan adanya Al-Quran gitu kan, Allah bilang ya ladina amanu wassabiru itu katakullah la'allakum tuflihun. Udah sabarin aja, ada Allah. Nanti ketika kamu bisa bersabar dengan hal-hal tersebut, kamu akan tuflihun, maka engkau akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan long. Betul. Bahkan kalau kata-kata sukses dalam Al-Quran dan hadis pasti perspektifnya tidak hanya sukses di dunia kan ya saja. Karena kaidahnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati itu perspektif sukses dalam Al-Quran, bahwa suksesnya itu adalah kita di sini bisa hidup dengan damai, dengan aman, dan juga dengan terkontrol. Di akhirat pun kita hasanah gitu ya. Sehingga kita di akhirat bahkan dalam salah satu ayat dapat salam dari para malaikat, assalamualaikum ya kan. Yang luar biasa kalau kita visualisasikan ketika kita berada di depan pintu surga gitu ya, para malaikat berjajar rapi gitu kan, mereka semua mengucapkan salam kepada kita atas apa? Bima sabartum, atas kesabaran kita. Atas kesabaran kita ya. Kesabaran kita di dunia ini yang penuh dengan ujian cobaan kan. Seperti itu. Artinya orang yang bersabar itu sangat banyak privilege yang bisa dia dapatkan biasanya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Di dunia dia nggak terlalu bawa pusing ya kan. Di akhirat disalamin lagi sama malaikat ya. Malaikat ya. Sebab itu orang yang dengan kita berusaha hijrah kepada Al-Quran, tentunya sunnah juga dong. Betul. Hadisnya. Dalam artian maksudnya kita coba benerin yakinan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kita yakinin lagi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui hal-hal sederhana yang kita pelajarin di kelas 1 SD gitu kan. Kita benerin lagi gitu kan, rukun iman kita, rukun Islam kita, yang dengan itu kita bisa lebih bijak menghadapi kehidupan yang penuh dengan problematika yang jelimet-jelimet semua. Seperti itu. Dan selanjutnya saja, Allah tahu bahwa kita mampu memikul segala beban yang sedang kita hadapi saat ini. Masya Allah. Kayak dalam sebuah hadis pun kita nggak boleh meminta bunuh diri. Walaupun ada di fase paling benar-benar kritis banget. Saat kritisnya itu benar-benar kayak kita dalam keadaan sakit yang sangat parah, tidak ada obatnya, tapi kita tidak boleh bunuh diri. Tapi apa doanya? Kan ada doanya bahwa ya Rabb, kalaulah kehidupan ini baik untukku, hidupkan aku. Kalaulah kehidupan ini kalaulah kematian itu lebih baik dalam pandanganmu, maka wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan doa yang penuh optimisme ya Zati. Iya. Itu doa yang penuh optimisme seperti itu. Jadi tidak ada yang potong kompas. Betul. Tidak berikhtiar doa dengan Allah Subhanahu wa taala ngambil solusi yang enggak gitu saja. Ujungnya kedukun, ya kan? Kedukun ujungnya penipu, ya kan? Kata selap merah ya, Marcella. Jadi Allah tahu kita mampu. Banyak dari hal-hal yang sangat besar itu berawal dari rasa maaf. Banyak dari permasalahan-permasalahan menjadi semakin besar karena tidak adanya keyakinan kita mampu. Kenapa? Karena kita kepada Allah di hati kita. Kita menghilangkan sisi ilahiyah, sisi ketuhanan kita. Seperti itu. Jadi pentingnya kita memperbaiki akidah kita kembali hanya semata-mata agar lebih bijak, lebih arif. Untuk yang sudah berkeluarga, kepada anak-anak tolonglah. Jabatan dan lain sebagainya itu cuma profesi, jangan dibawa pulang ke rumah gitu kan ya. Jadi walaupun direktur di luar, sampai rumah abi bapak ayah ya berikan waktu yang terbaik ya, semaksimal mungkin sama anak ya. Termasuk anak, walaupun dia di luar sudah jadi pimpinan, sudah jadi influencer, sampai rumah tetap anak. Yang dalam pandangan orang tua tetap anak kecil. Betul. Jadi aku hal dengan kita hidup bersama Al-Quran ya teman-teman, insya Allah kita lebih ada. Itu orang rela korupsi, orang rela jambret, orang rela makan apapun itu narkotika dan lain sebagainya, untuk mereka
Betul. baik, ya kan? Orang nge-BM pun saya rasa ujung-ujungnya mencari ketenangan. Apa ketenangannya? Dia menemukan jati diri dia. Jati diri dia ingin show off gitu kan, tapi dengan cara yang keliru. Iya. Seperti itu, dengan cara yang keliru. Jadi ya out of the topic ya, itu kan kita bersama ya. Betul. Ciptaan Kasawit, Iya. orang-orang yang Pokoknya hal-hal yang jauh dari tuntunan syariat itu jadi PR kita. itu jadi PR kita bersama. Makanya kita hadirkan di sini, kita bawakan di sini semoga ada para penonton kita yang tercerahkan. Benar. Semoga ya yang tercerahkan. Karena kan Allah Maha membolak-balikan hati. Kita tidak tahu dari mana Allah membolak-balikan hati mereka dari sisi mana gitu kan. Bisa jadi dari podcast ini ya kan. Atau bisa jadi dari mana-mana lah. Allah Maha tahu, Masya Allah. Dan tentang hadiah sedikit keluar dari topik, betul bahwa Allah itu zat yang memberikan hati dan kita nggak tahu kebaikan mana yang bisa menuntut orang yang pernah kita berikan sehingga orang itu bisa jadi penuntut. Namanya di buku ketika buku ACH terbit, tapi jangan hafid terbit, itu sangat banyak anak-anak remaja yang langsung nge-DM ke Instagram aku jangan hafid _id gitu kan, yang bisa di follow ya kan. Oh, jangan lupa sahabat ya, kita follow aku Jalan Hafiz. Berapa followernya sekarang? Alhamdulillah 11 kali lebih saya. Masya Allah. Kalah akun Instagram Mitra Dai ini. Mitra Dai baru 1.200 sahabat. Ayolah di follow ya. Biar kita nih makin semangat bikin kontennya. Nah, kembali ke yang tadi bahwa ada satu di antaranya mereka ada yang proses menghafal Qurannya itu tadi stuck di 3 juz. Dia udah kayak emang ngapain sih ngomong Quran gitu kan. Dia jujur gitu kan, tadinya dia bingung kok kayaknya nggak seru gitu ya, nggak ada tujuannya hilang. Dan dia ternyata atas tentu ini hadis ya, atas izin Allah memberikan hidayah dan Allah memberikan ACH sebagai wasilah hidayah. Bismillah ta'ala ACH tapi 2019. Kemarin tahun 2021 itu ngabarin ke saya gitu kan bahwa dia pengambilannya dari 3 juz habis baca ACH nggak lama jadi introspeksi diri gitu kan. Karena konsep ACH saya menulis dengan perspektif tazkiyatun nafs, makanya di ACH itu sangat dikit dalil, karena segmentasinya saya itu adalah memang benar-benar untuk masyarakat umum. Betul. Dan biasanya lah anak tahun 2021 total 30 juz. 2021. Tadinya 2019. Dia start 3 juz lama. Sebelum 2019 kata dia udah lama. Terus di 2019 dia beli buku ACH. Terus dia pengen lagi ngapal Quran. Dan alhamdulillah 2021 selesai di 2020. Ya, sudah menghasilkan berarti ya secara tidak langsung tuh. Subhanallah. Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu seru ya, kita bisa bawa dalam sisi psikologis kan sekarang banyak ya anak-anak bicara tentang self healing gitu ya, self healing tentang penyembuhan diri ya kan. Tapi negatifnya pengetahuan tersebut jadi pelarian untuk melakukan hal kebaikan. Jadi pelarian untuk membenarkan hal yang tidak baik. Betul. Misal dia ingin self reward gitu. Berterima kasih pada dirinya sendiri, tapi dengan cara yang tidak baik ya. Misal ya narkoba, mabuk, ataupun staycation, FWB ya kan, orang yang bilang dan sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan dalam langkah-langkah hijrah tersebut? Pertama niat. Pokoknya apapun niatnya Allah dulu, Allah aja terus. Itu cakep banget pengkataan. Allah dulu, Allah aja terus. Kita mau berubah, hilangkan pokoknya sebisa mungkin mindset hukuman sosial yang akan kita terima. Lu munafik lu dulu kan kayak begini. Gitu. Caranya ke sana. Lu gak usah sosok lu lucu lu pakai jilbab sekarang gitu kan.
Aku aneh-aneh aja tuh sekarang pakai baju koko ya kan dulu Iya, iya, kayak begini. Nah, udah Jadi orang itu takut berbuat baik karena hukuman sosial. karena ya takut dicengin, Cengin, betul. oh sosok baik lo gitu Nah, ya. benar. Padahal kan sebenarnya dia baik kan. Dan ini juga jadi pelajaran nih kita hati-hati bercanda, jangan sampai hidayah orang terputus karena lisan Oh, kita. baik banget itu. Sahabat. Betul, karena Oh. lisan kita. Dan selanjutnya circle ya, cari lingkungan yang orang Circle ya. circle ya. Circle itu cari yang benar-benar rindu surga. Walaupun satu orang teman nggak apa-apa, karena lingkungan kalbita istilahnya. Dan itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, mindset dan tindakan kita. Cari komunitas Cari yang di situ komunitas, mendekatkan diri betul, kita kepada Allah. Allah. Network, bisnis, Betul, cari betul. network bisnis yang halal. Iya, iya. Banyak kok, banyak Betul. sekarang. Ataupun cari influencer, kalau jaringannya ini, circle-nya itu circle influencer. Pilih influencer yang baik-baik, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Karena kehidupan kita harus punya mindset buat akhirat khairul abaqah. Ya, segala sesuatunya itu kita jadikan akhirat sebagai indikator dan pola ukur. Betul, betul, betul. Dan selanjutnya itu adalah insight kita. Insight itu apa yang kita serap terhadap pola pikir kita pelajari, kita lihat dan lain sebagainya. Utamakanlah itu. Jadi kalau ngelakuin apa-apa tuh tujuan akhirnya ke akhirat nanti gitu ya. Sekarang kan lagi banyak nih teman-teman kita yang sangat senang belajar filosofi. Ya kan? Hati-hati, jangan sampai sok-sokan mencari Tuhan ujung-ujungnya berbicara hal yang bertentangan dengan akidah. Ya kan? Padahal ternyata dia baca buku pun tidak, kerjanya nongkrong-nongkrong dan bicara. Nah itu yang Niat gitu ya. baik. Nah seperti itu. Jadi hati-hati. Usahakan cari ilmu yang berguna untuk akhirat, gak cuma di dunia. Gak cuma ilmu yang berguna untuk mendebat teman kita. Berguna untuk mendebat. Jangan hanya modal pikiran aja berarti saja. Betul banget itu. Endingnya adalah endingnya nih, saat ini endingnya cakep banget. Oh ini udah closing berarti sudah ya. Betul. Endingnya cakep banget bahwa Jadikan buat itu. interaksi kita kepada Al-Quran adalah dalam rangka kita berharap Allah mengakui kita sebagai keluarganya. Kita pernah ingat tragedi Brexit ya, Brexit sekitar tahun berapa? Oh iya iya. Nah, Iya. di tahun itu kan sampai sekitar 17 orang meninggal dunia. Betul, Masuk betul. kategori insiden kecelakaan terburuk di dunia karena kemacetan terburuk di dunia karena nggak ada kecelakaan. Tapi Mereka macet. pada meninggal gitu kan 17 orang karena kejebak macet. Terjebak Kejebak macet. macet. Pertanyaannya, kenapa orang rela macet berjam-jam? Nah, Karena ingin bertemu keluarga. Ya kan? Iya betul betul. Antum mudik, kata keluarga antum mudik. Rela jauh-jauh panas-panas karena ingin Bertemu keluarga. Iya. Kebayang nggak Zat? Kita setelah dihisap amal kita menunggu lama banget, jelas dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di hari kiamat ya kan, lama banget. Betul. Stresnya. Setelah kita dipertimbangkan amal kita nggak jago sama Allah. Siapa Anda? Gara-gara. Gara-gara kita jauh dari Allah. Iya. Gara-gara kita nggak dekat sama Al-Quran. Jadi di akhiratnya kita udah nunggu lama tapi Betul. kita nggak dikenal. Nggak dikenal. Gitu. Dalam salah satu ayat Allah bahkan tidak sudi menengok orang-orang tersebut, orang-orang yang jauh dari Allah, menjauhi Allah dan menyuruh orang jauh dari Allah. Oh, Fasilitator keburukan. paket lengkap berarti Paket ya. lengkap itu. Jauh dari Allah. Terus apa tadi Zat? Jauh dari Allah dan menjauhkan orang dari Allah. Menjauhkan orang dari Allah. Nah, ini orang yang jauhin Allah nggak sudi untuk melihat. Jadi ada hadis yang luar biasa. Inna lillahi ahiyana minan nas. Qala Rasulullah man qala kum al-Quran Allah wasafat bahwa sahabat lagi kata Rasulullah bilang simpel ya dengan film makna yang bahasa simpelnya Allah itu punya keluarga. Punya keluarga. Di antara para manusia. Para sahabat kan bingung siapa gitu kan. Masa kita umat terbaik gitu, generasi terbaik, Sahabat ya. sahabat generasi Yang langsung terbaik, bertemu dengan Rasulullah langsung kan. bertemu dengan Rasulullah
masa ada lagi siapa gitu kan Ada lagi yang ternyata sudah bagian dari keluarga Allah tadi. Iya kan. Nah mereka langsung pasti pada berburu-buru kan. Fastabiqul khairatnya kuat. Betul. Dan kepo juga siapa sih mereka kompetisi gitu. kebaikannya sangat kuat banget zaman tersebut. Rasulullah bilang mereka adalah Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah yang diistimewakan. Wah khosatu tadi ya. Dan diistimewakan, dispesialir. Kita kalau kuliah diistimewakan sama dosen aja disebut namanya doang aja kan. Bangga banget ya kan. Apalagi ini Allah yang mengistimewakan kita gitu ya. Dan istimewakannya tidak cuma di dunia kan, kalau di akhirat akan diistimewakan seperti apa. Dan mungkin akan jadi pertanyaan rumit, kenapa ahlul Quran? Apakah syaratnya harus 30 juz ya kan? Nah, benar juga nih buat sahabat-sahabat yang berkendala. Bener. Siapa tuh? Ternyata nih teman-teman sekalian, ahlul Quran tidak dipersyaratkan hafid atau hafidhah. Tapi poinnya adalah kehidupan dia hidup dengan nuansa Al-Quran. Dia kerja dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dia belajar kuliah, belajar ilmu-ilmu yang Al-Quran ridhoi, Allah ridhoi. Ataupun dia menjadi kepala keluarga, dia menjadi seorang anak, dia menjadi ibu, ayah, semua bernuansa Al-Quran. Berlandaskan Al-Quran. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Betul banget. Nah, itu masuk kategori Al-Quran. Kalau seperti ini, maka kelak dia akan masuk ke dalam kategori Al-Quran. Orang yang apa tadi keluarga Allah. Keluarga Allah akan dianggap sebagai keluarga Allah yang diistimewakan. Masya Allah. Pasti kita semuanya pengen nih ya sahabat ya, gimana menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga diistimewakan lagi ya. Masya Allah ya. Subhanallah. Ibarat kalau dalam keluarga itu kan bontot selalu istimewa. Iya. Kalau udah punya cucu paling istimewa. Kita terasingkan. Tapi bedanya kalau waktu bontot kita pengen diistimewakan. Tapi kalau udah punya cucu, mungkin si bontot itu udah nggak pengen diistimewakan. Iya. Tapi kalau Allah yang mengistimewakan, nggak bontot, nggak tua, nggak muda, pasti pengennya diistimewakan, Zat. Betul. Karena kalau Allah yang berilasori, kamu nggak melihat. Iya betul. Bentuk fisik, apa umur yang semua nggak ada lihat ya. Masya Allah. Daging semua ini. Apa yang kita bahas hari ini nih dengan Ustaz Anwar Al-Minanto Al-Hafidh ya. Semoga bahasan-bahasan tadi menjadi pelita buat kita semua Ustaz. Karena kita akan sini bersiar ya Ustaz ya. Bersiarkan kebaikan ya. Semoga dengan adanya podcast ini dan program ini, sahabat-sahabat sekalian lebih tercerahkan lagi atau lebih semangat lagi gitu ya, dalam mendekatkan diri kita dan atau menjadikan Al-Quran itu semangat dalam menjalani aktivitas kita ke depan. Sebenarnya masih banyak banget yang akan kita bahas ya. Masya Allah, tapi ini waktu kayaknya sudah hampir 1 jam nih. Betul ya. Tim kita udah. Tapi seru. Pola podcast ini membuat kita lebih seru gitu saja. Ya. Iya. Semoga ini bisa terus kita kontinuitaskan ya, kita istiqomahkan lah ya. Makanya nih para vendor media yuk gabung. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah mulai menjajaki dunia perpodcastan. Artinya ada materi-materi yang daging semua, tapi kita ingin bungkus dengan yang lebih enjoy, lebih santai. Betul. Oke, Ustaz Anwar, terima kasih banyak nih atas pemaparannya dan materinya juga tadi bisa kita lihat. Dan kami terus mengajak teman-teman untuk jangan lupa memberikan like, subscribe, komen, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan juga. Silakan, bisa tulis aja di kolom komentar akun media sosial kami gitu ya. Dan alhamdulillahnya Ustaz, kita nih memang ada sesi namanya GPS. Apa itu? GPS itu kan kalau di HP biasanya buat penunjuk jalan ya. Artinya ada orang yang tersesat. Ini penunjuk jalan. GPS ini bukan. Penunjuk jalan nih. Buat itu berarti.
JPS ini namanya jawab pertanyaan subscriber. Oh, iya. Jadi kami anggap yang komen-komen ini bagian dari subscriber kami, Ustaz. Jadi yang perlu kita berikan komentar atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Tadi saya sudah dapati beberapa pertanyaan dari para subscriber kami. Saya bacakan, Ustaz ya. Seharusnya nih kita tampilkan di sini sahabat, tapi masih kekurangan ini itu ya kita bacakan aja, Ustaz ya. Tapi yang penting amanah dari teman-teman sekalian kita tunaikan. Dari Ammar. Jadi akun medsosnya Ammar ini. Kayaknya nggak asing ini, saat biasanya anak-anak ini biasanya jika nanya tuh. Ya. Iya, semangat biasanya mereka itu. Apalagi kalau sudah temanya Al-Quran tuh biasanya mereka suka lah. Ustadz, mohon bertanya Dia bertanya, bagaimana cara mengondisikan diri ketika sedang futur? Padahal kan tema kita hari ini menjadikan Al-Quran motivasi dalam menjalani kehidupan. Artinya mungkin Akhi Ammar ini benar-benar sedang lagi futur, sehingga gimana caranya untuk meningkatkan semangatnya lagi gitu. Sederhana ya. Yang pertama kayaknya tadi baca buku Aku Coret Habis. Tadi kan dari contohnya ya. Lengkap, pakai lengkap di situ ada. Mungkin itu yang pertama. Mungkin tambahan di suara. Dan yang kedua ada istilah bisa karena dipaksa. Oh, ada. Bisa karena dipaksa. Walaupun mungkin ini jadi hal debatable dalam sisi psikologi. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, setiap orang punya pendapat. Bagi saya pribadi tidak ada masalah kita memaksakan diri kita untuk masuk surga kan? Daripada kita berlarut-larut dan tiba-tiba kita wafat dalam keadaan kelalaian. Betul. Memang akan ada masa juga kita mewajah itu baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, rasanya kok hamba. Betul. Udah paksa. Jadi futur itu adalah masa dimana kita sedang lagi kurang semangat, lagi gitu, bad mood, lagi gamon. Betul. Iya. Jadi tadi kita sedikit memaksa diri kita atau mendorong diri kita untuk mau on, untuk mau lebih menyemangati gitu. Karena tadi tujuannya akhirat tadi. Baik. Terima kasih. Mungkin itu tadi jawabannya ya dari Ahli Ammar terkait pertanyaannya yang sangat bagus ya, Ustaz ya. Iya, betul. Terima kasih nih atas partisipasinya nih. Kami berharap seperti Ahli Ammar ini bisa terus hadir meramaikan kolom komentar kami biar kita balik lagi nih poin-poin berharga yang ada di pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ustaz Anwar dari pemaparannya tadi, sudah sesi materi sudah ya kan. Tadi segmen JPS mungkin bantu dinyalakan Ustaz. Mati start laptopnya, dia udah pasang. Habis. Oh tidak. Coba. Bener habis? Belum. Digeser-geser aja gitu. Ada di salah satu Oh kan Ustaz gantengnya jadi kelihatan kan. Udah cukup, alhamdulillah cukup, masya Allah. Sesi materi sudah sahabat, dan sesi sesi GPS jawab pertanyaan subscriber. Maka yang ingin pertanyaan uniknya dibahas di sini, monggo silahkan diramaikan di kolom komentar kami. Boleh di channel YouTube, boleh di Instagram atau di Facebook kami. Kami rasa kami sudah berada di penghujung acara. Ustaz Anwar ya. Semoga ilmu yang antum sampaikan tadi menjadi manfaat buat kita semua. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan banyak terima kasih antum sudah meluangkan waktu untuk mampir di podcast sahabat Mitra Dai ini. Insyaallah. Gimana kesan pertamanya Ustaz kira-kira? Alhamdulillah ya, seru ya. Seru ya, menarik ya. Jadi enjoy lah. Ya, enggak terlalu formal. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Karena kalau terlalu formal tuh kadang kita juga jadi rapat. Iya benar. Baik, sahabat Mitra Dai sekalian, kami selaku tim dari podcast
podcast Sahabat Mitra Dai Indonesia. Mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tayangan perdana kami ini, dan spesial di awal tahun baru Hijriah. Semoga kita semakin semangat berhijrah dan semakin semangat untuk terus mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum itu, yang terakhir, jangan lupa ya, berikan like, subscribe, dan juga beri komentar terbaik kalian di kolom komentar kami, dan juga jangan lupa share ke jejaring-jejaring yang kita miliki. Kami dan saya khususnya Rizky Zulhaq selaku moderator dan juga ketua dari Yayasan Mitra Dai bersama Ustaz siapa? Anwar Alwinanto. Ustaz Anwar Alwinanto mengucapkan banyak terima kasih banyak pada sahabat-sahabat sekalian. Jazakumullah khairan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.